Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Kisah Seram. Jumpa lagi dengan aku Zainal. Kali ini aku akan bacakan dua judul cerita yang kami ambil dari buku Nightmare Side 3 dengan penulis tim Nightmare Side Ardan. Kisah pertama berjudul Dilarang Buang Air Kecil di Sabuga. Nah, kejadiannya ini sudah sangat lama sekali. Waktu itu, aku berdua dengan seorang teman akan menonton konser band di sebuah konser hall yang terletak di daerah Taman Sari ITB. Konser yang akan dimulai pukul 8 malam itu banyak didatangi anak muda. Maklum, band yang akan manggung adalah band indie yang cukup terkenal. Aku dan temanku sudah datang sejak sore, sampai akhirnya gerbang utama dibuka pada pukul 7 malam. Kami pun masuk dan menikmati performance dari band yang kami tunggu-tunggu itu. Tiba-tiba aku merasa ingin sekali buang air kecil. Dan gue ke belakang dulu ya, kebelet nih. Firdan awalnya sempat melarang. Alasannya takut tidak bisa masuk lagi karena penontonnya lumayan banyak. Tapi aku sudah tidak kuat lagi nih. Aku memang harus buang air kecil, tidak peduli apa kata Firdan. Ya udah loh, tunggulah, gampang lah nanti masuknya. Aku langsung keluar dari pintu tengah, mencari toilet yang terdekat. Ternyata toilet yang di tengah rusak dan tidak bisa dipakai. Aku pun bertanya kepada panitia. Mereka menyuruhku untuk memakai toilet di sayap kanan atau sayap kiri gedung. Toilet sayap kanan kayaknya lebih dekat. Aku membalikan badan dan pergi ke toilet itu. Toilet dalam keadaan kosong. Sebenarnya aku bisa saja buang air kecil di tempat buang air kecil gantung, tapi aku tidak biasa. Aku pun ke kloset tertutup. Aku masuk dan mulai mengunci pintu. Selesai buang air kecil, aku lalu mencuci muka. Sepertinya aku mendengar ada seseorang di kamar mandi ujung. Awalnya tidak aku hiraukan, sampai aku mendengar suara rintihan minta tolong. Suaranya seperti seseorang yang sedang kesakitan. Aku terdiam dan langsung menghampirinya. Aku pun mengetuk toilet yang ujung itu. Mas, ada apa mas? Tidak ada jawaban dari dalam. Ku coba membuka pintu kamar mandi, tapi terkunci. Aku segera keluar toilet untuk mencari pertolongan. Belum jauh aku melangkah, tiba-tiba saja terdengar suara seseorang sedang berusaha membuka pintu dari dalam toilet itu. Dan suara rintihan terdengar lagi. Aku spontan berbalik dan berusaha membantunya. Dengan sekuat tenaga aku berusaha membuka pintu toilet itu. Dan astaga, aku perlahan mundur karena ternyata di dalam toilet itu tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Aku melangkah mundur dan anjir, ada sesuatu yang kutabrak. Sesuatu yang berada di belakangku. Aku membalikkan badan dan di belakangku berdiri sosok makhluk yang terbungkus kain putih dengan muka pucat yang menyeramkan. Mukanya lebam seperti habis dibukuli. Kornea matanya mengecil. Aku segera berlari, ingin segera pergi dari toilet itu. Hus. Aku mengatur napasku. Tubuhku terasa lemas. Hus. Kemana si Firdan nih? Kan udah aku suruh tunggu. Aku panik mencari Firdan. Perasaanku sudah tidak jelas. Ketakutan dan bingung campur aduk. Hingga konser musik selesai, aku tidak menemukan Firdan. Aku keluar dari gedung itu dan aku duduk di bawah tiang bendera sambil meneguk air mineral dingin. Aku masih menunggu Firdan. Pulsaku habis. Sial. Sudahlah, aku menunggu saja. Orang-orang masih tampak berhamburan keluar dari konser. Aku merasakan seseorang menepuk punggungku. Hah? Dari mana saja sih lo? Dari tadi dicari-cari. Ayo pulang.
Setengah kesal, aku mengajak Firdan pulang. Singkat cerita, kami berdua sudah berada di mobil. Aku mengendarai mobil dan meninggalkan konsel hal tersebut. Di mobil, Firdan tampak sudah tertidur pulas. Aku pun membuka kaca mobil dan menyalakan sebatang rokok. Aku masih ketakutan karena kejadian tadi. Badanku masih terasa lemas. Tiba-tiba Firdan mengigau. Aku mendengar suara igauannya, suara minta tolong. Ya Tuhan, aku ingat kata-kata yang diucapkan Firdan. Itu kan kata-kata yang aku dengar di toilet tadi. Spontan aku mempercepat laju mobilku. Tanganku menepuk badan Firdan, berusaha untuk membangunkannya. Dan Firdan, kenapa lu Dan, bangun Dan. Firdan tidak bangun meski aku sudah memukul-mukul dan meneriakinya. Dia seperti tidak sadar, sementara dia terus mengucapkan kata-kata tadi. Aku mengalihkan pandanganku ke depan, karena aku tetap menyetir. Aku menoleh ke arah Firdan. Astaga, di sebelahku bukan lagi sosok Firdan, melainkan sosok makhluk berkain putih yang tadi aku temui di toilet. Makhluk itu menatapku dengan muka yang penuh lebam dan kornea mata yang mengecil. Aku mengerem, mendadak mobilku berhenti seketika. Dengan perasaan berkecamuk, aku kemudian turun, membuka pintu samping dan menarik makhluk itu keluar dari mobilku. Keluar kamu, ngapain kamu ikut-ikut aku? Aku menjatuhkan makhluk itu tepat di jembatan Babakan Siliwangi, tidak jauh dari konsel hall. Jalan itu cukup sepi dan gelap karena waktu hampir dini hari. Aku sangat ketakutan. Aku harus cepat sampai rumah. Aku masuk kembali ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Aku pun tiba di rumah. Ketika aku memasukkan mobil ke garasi, aku melihat pintu rumah terbuka dan ada seseorang yang sedang duduk di beranda rumahku. Dan ngapain lo di sini? Gila ya? Gue cari lo, tahu nggak? Sampai ketemu setan yang mirip lo. Firdan hanya tertawa. Dia menjelaskan kalau dia pulang duluan karena berpikir aku sudah pulang karena memang jarak rumahku dan konser hall tidak terlalu jauh. Sebagai informasi, aku tinggal di daerah Ciumbuleut. Akhirnya, malam itu Firdan menginap di rumahku. Setelah menceritakan kejadian tadi, aku dan Firdan pun tertidur. Tapi ketika aku bangun pagi harinya, aku sudah tidak melihat Firdan di kamarku. Ibu bilang, Firdan sudah pulang sebelum aku bangun. Ya sudahlah. Tapi ketika aku bertemu Firdan di kampus, "Dey, gila lo ya, tinggalin gue sendirian. Bete gue, balik sendiri tadi malam, naik angkot pula. Lo tahu kan, kosan gue jauh banget. Aku hanya terdiam dan tertegun. Jadi yang menginap di rumahku semalam itu siapa?" Selanjutnya, kisah yang kedua berjudul Hantu Kamar Mandi. Namaku Arif. Aku seorang mahasiswa baru di salah satu Universitas Negeri Bandung. Aku juga seorang pendatang di kota ini. Asalku dari Yogyakarta. Bandung adalah salah satu kota yang dikenal dengan kulinernya. Bisa dibilang itu juga alasanku memilih pindah ke kota ini. Ya, aku memang hobi makan. Perutku sudah mulai besar. Tidak akan menghentikanku kalau sudah menemukan satu menu makanan yang enak. Apalagi makanan pedas. Aku sangat suka sekali makanan pedas. Apapun itu, pasti aku harus menambahnya. Sampai-sampai yang membuatku bisa bertemu mereka. Pagi hari itu, aku mulai dengan sarapan dengan bubur. Tentunya dengan ekstra sambal. Keringat mulai bercucuran, bukan karena olahraga, tapi karena pedas. Ya, aku memang tidak pernah
mengabsenkan pedas dan santapanku. Pagi, siang, malam, sampai entah gara-gara terlalu pedas atau perutku sedang tidak fit. Pagi itu perutku sakitnya tidak biasa. Padahal biasanya tidak seperti ini. Sudah hampir 5 kali aku mondar-mandir buang air besar. Semua ini membuatku harus meminum obat sakit perut. Aku tidak bisa kalah oleh sakit karena sedang ada urusan penting di kampus hari ini. Tapi dalam perjalanan aku terpaksa mampir ke sebuah kosan yang sebagian besar penghuninya adalah teman-temanku. Tidak lain, tidak bukan untuk menumpang ke kamar mandi. Dari siang sampai malam, aku terpaksa berada di sana dan tidak bisa kemana-mana. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 11 kurang. Aku terduduk lemas di pojokan kamar, dihujani olokan teman-teman yang berkumpul di kamar itu. Tapi itu cukup menghiburku. Lebih baik sakit ditemani daripada sakit sendirian. Sayangnya malam itu mereka harus pergi karena pacar salah satu temanku ada yang berulang tahun. Aku memang diajak ikut, tapi aku memutuskan tidak ikut. Melihat kondisi perutku yang melilit seperti ini, akhirnya aku ditinggal sendiri terbaring lemas di tempat tidur. Keadaan sekelilingku sangatlah sepi, sampai terdengar bunyi jangkrik mengitariku. Aku mencoba menghibur diri dengan bersiul. Loh, terdengar suara seorang wanita seperti bersenandung. Aku coba kembali bersiul, dan suara wanita itu kembali terdengar seperti mengikuti suara siulanku. Aku langsung bangkit dan membuka pintu kamar, tapi tidak kutemukan siapapun di sana. Malah beberapa kamar lain terlihat gelap seperti kosong. Hanya kamar mandi yang berada di luar saja yang terlihat menyala. Aku mengerutkan dahi kebingungan. Mungkin perasaanku sajalah. Aku memutuskan kembali masuk ke kamar. Tapi suara senandung wanita tadi kembali terdengar. Aku langsung melongok keluar dan aku melihat seorang wanita berdiri di dalam kamar mandi. Dia melihat ke arahku. Wajahnya tidak terlihat terlalu jelas. Yang pasti rambutnya lurus panjang dan memakai kaos putih dengan celana jeans. Wanita itu lalu tersenyum sambil mengangguk kepadaku. Dia berjalan keluar kamar mandi. Aku terus memperhatikannya. Lalu wanita itu berjalan naik ke lantai 2. Setelah tidak terlihat lagi, aku pun masuk ke kamar. Setelah beberapa kali tiduran, aku lupa dengan kejadian itu dan kembali berkutat dengan sakit perut yang menyiksa aku nih. Tidak lama dari luar dengar suara tukang nasi goreng. Ada perasaan ingin membeli. Nasi goreng pedas pasti lezat nih. Tapi kondisi perutku ini tidak memungkinkan kawan. Aku pun mengurungkan niat. Aku kembali berbaring dan mencoba tidur saja. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Siapa nih? Suara ketukan itu semakin kencang, makin tidak sabar. Seakan-akan tidak sabaran untuk mengetuk pintu dan cetuk-cetuk terus berkali-kali. Aku bangkit untuk membukakan pintu. Pelan-pelan aku buka pintu itu dan aku dibuat heran oleh seorang laki-laki yang berdiri pintu sambil membawa sepiring nasi goreng. Ternyata dia adalah tukang nasi goreng yang tadi ku dengar. Ini nasi buat siapa, Mang? Tanyaku. Dan dengan wajarnya tukang nasi goreng itu berkata, loh, tadi ada cewek pesen nasi goreng, Mas. Katanya disuruh diantar ke kamar ini. Aku jadi bingung mendengarnya. Cewek? Siapa? Apa mungkin cewek yang aku lihat tadi? Aku pun mengambil nasi goreng itu dan membayarnya. Meski heran, aku tetap menyantap nasi goreng itu. Bukan kenyang yang aku dapat, perutku malah terangsang untuk ke kamar mandi lagi. Rasa mules itu semakin menjadi. Aduh,
kulihat jam sudah menunjukkan pukul 12 lebih. Rasanya malas untuk pergi ke kamar mandi, apalagi lokasinya berada di luar dan cukup jauh. Aku coba menahannya, mulas ini, tapi aku akhirnya menyerah. Dengan terburu-buru aku beranjak ke kamar mandi di dalam. Setelah mengunci, aku segera bersiap. Cukup membuatku lega. Tapi mulas ini masih terasa ketika sedang asik-asiknya setor atau pup. Kembali ada yang mengetuk pintuku. Aku terdiam sejenak, lalu ketukan itu kembali terdengar. Ya sebentar lagi. Ketukan itu pun berhenti. Merasa tidak enak, aku mencoba buru-buru, tapi perutku masih tidak karuan. Di tengah semua itu tiba-tiba terdengar suara, dan suara itu berasal dari sebuah ember besar di depanku. Terlihat beberapa gelembung air menyembul ke atas ember yang terisi penuh air. Gelembung air itu semakin bertambah banyak. Aku berpikir mungkin ember ini bocor kali ya. Tapi lama-lama ada sesuatu menyembul ke permukaan air di ember itu. Benda apa ini? Semakin lama benda itu semakin jelas. Terlihat warna hitam berserabut seperti rambut. Ternyata itu sebuah kepala. Muncul sebuah kepala dengan rambut panjang dari dalam ember itu. Dan terlihat wajah seorang wanita pucat. Mulutnya menganga dan bola matanya terlihat putih semua. Aku langsung menutup mataku sambil membaca semua doa yang aku bisa. Keringat dingin bercucuran. Entah berapa lama aku menutup mata. Ketika aku membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Hanya air yang bergoyang di dalam ember itu. Aku langsung membersihkan diri dan lari keluar kamar mandi. Dan untungnya teman-temanku pun sudah kembali. Di kamar, dengan terbata-bata aku menceritakan apa yang kualami tadi. Teman kosku itu pun bilang bahwa di sini memang sering terlihat sosok seorang wanita memakai kaos putih dan celana jeans mondar-mandir. Konon ada seorang wanita yang loncat bunuh diri ke dalam sumur yang sekarang dijadikan kamar mandi itu. Maka dari itu tidak ada yang berani ke kamar mandi setelah lewat pukul 11 malam. Katanya juga di kosan ini dilarang bersiul saat malam hari. Karena itu sama saja memanggil si hantu perempuan ini yang dikenal dengan nama Tiara. Siapa sangka gara-gara mules aku jadi bertemu hantu deh. Demikian kisah kali ini, semoga kalian terhibur. Silakan tinggalkan komen dan like kalian. Jangan lupa lah subscribe-nya juga lah. Terima kasih atas dukungannya kalian. Sehat terus dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.